Halo teman-teman, siap-siap sediain kopi dan cemilan ya, let's go. Hari ini kita rekaman film yang berjudul Bereavement yang rilis pada tahun 2010. Film ini merupakan film yang cukup serem yang berkisah psikopat terobsesi untuk menyiksa para korbannya, dan semua korbannya itu adalah para perempuan, anak muda. Bagaimana keseruannya dan ketegangannya yang terkandung film ini? Ayo selamat menyaksikan. Film ini berkisah pada tahun 1989. Terlihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai mobil tua. Dia berkeliling di jalan ini dengan maksud mencurigakan. Terlihat juga ada anak kecil yang sedang melamun di depan rumahnya. Anak kecil ini bernama Martin. Sementara itu di dalam rumah ibu Martin sangat mengkhawatirkan anaknya. Itu karena Martin mengalami kelainan tubuhnya di dalam tubuh Martin, tidak bisa merasakan rasa sakit pada fisik. Jadi Martin kalau kena benda tajam, tubuhnya tidak bisa merasakan rasa sakit itu sama sekali. Nah, tiba-tiba laki-laki misterius yang mengendarai mobil tua tadi menghampiri Martin. Dan laki-laki misterius ini bernama Graham. Dia pun membujuk Martin agar Martin mau pergi bersama dengan polosnya. Martin pun pergi bersama Graham. Dan tiba-tiba lagi melihat anaknya di depan halaman rumah. Ibunya Martin sangat cemas, menghilang dengan misterius. Si bocil ini dibawa Graham ya di sebuah rumah yang sangat seram. Ternyata tempat ini dulunya tempat penjagalan hewan, namun sekarang udah tutup karena bangkrutan. Si bocil ini pun diperlihatkan oleh Graham seorang cewek cantik yang sedang digantung. Rupanya Graham ini sosok psikopat yang sangat edan. Dia sangat terobsesi menyiksa cewek itu. Graham pun memberikan sayatan pisau dari pipi bocil. Bocil itu emang dari awal mengidap kelainan pada tubuhnya. Dia pun santai tidak merasakan sakit dari sayatan itu. Setelah itu Graham dengan begitu edan, ia pun menyiksa cewek tersebut dengan begitu sadis. Martin yang melihat itu, dia pun kaget. Martin lalu lari dari tempat dan mencoba untuk kabur dari Graham. Namun sayangnya Graham berhasil menangkap Martin. Nah, Graham ini yang sangat terobsesi untuk menyaksikan para cewek muda, cantik, dan dia juga terhadap ada penerus sebagai psikopat. Itulah mengapa dari awal film Graham mencari seorang bocah yang bertujuan untuk menjadi penerus. Dan paskah Martin punya kelainan pada fisik. 5 tahun kemudian ada cewek cantik turun dari bus yang namanya Allison, berasal dari Chicago dan bertujuan liburan ke rumah pamannya. Tak lama Allison pun Sesampainya ke rumah pamannya, Allison disambut oleh bibinya bernama Karen dan keponakannya bernama Wendy. Rumah pamannya Allison ini tidak jauh dari tragedi rumahnya Graham. Pukul jam 3:42 psikopat edan ora waras. Jadi Allison ini sangat mantap, ini harus berhati-hati agar tidak diculik oleh Graham edan atau ora waras. Tepat malam ini Graham kembali melancarkan aksinya dengan menculik perempuan yang nantinya buat bahan untuk kebiasaannya. Perempuan ini bernama Melissa. Melissa pun digantung Graham. Ini punya kebiasaan uniknya. Sebelum menyaksikan korban, dia sengaja membuat korbannya merasakan takut lebih dahulu. Jadi korban itu sudah takut setengah mati. Di situ Graham begitu nafsu menyiksanya. Atau esok harinya Allison baru saja menginap semalaman di rumah paman
Jonathan dia pun olahraga lari-lari sambil lihat-lihat gedung tua itu. Tiba melihat seorang anak di jendela, dan anak itu adalah Martin, anak yang diculik Graham 5 tahun lalu. Melihat itu, Allison melanjutkan olahraga atau tiba-tiba ada truk Poso mengarah Allison. Dia pun terjatuh, nyaris kecelakaan. Kemudian Allison dibantu pria yang bernama William. Allison terluka di tangannya. Dia pun akhirnya diantar pulang oleh William. Atau sementara itu di sisi lain, Graham kembali lagi melancarkan aksi gilanya. Dia pun menyiksa gadis yang diculik sebelumnya. Dan sebelumnya aksi dimulai, Graham selalu mengajak Martin agar Martin selama 5 tahun melihat aksi gilanya pengaruh menjadi psikopat dan menjiwai kepribadian Martin. Pokoknya 5 tahun terakhir Graham agar Martin jadi penerus. Setelah itu Graham pun menyiksa para korbannya begitu mengerikan. Atau ketika Allison berkeliling dengan pamannya, Allison bercerita tentang seseorang laki-laki dilihat di sebuah gedung tua. Jonathan pun menjelaskan kepada Allison tentang gedung tua itu. Gedung tua tempat Graham tinggal dulunya tempat penjagalan hewan, dan tempat itu milik ayahnya Graham. Graham sebenarnya tidak ingin meneruskan usaha ayahnya itu dia karena emang tidak suka, namun karena mendapatkan tekanan dari ayahnya, Graham pun terpaksa meneruskan bisnis ayahnya itu. Namun bisnis itu harus gulung tikar karena menjak dipegang Graham, karena mental Graham rusak karena ayahnya. Dia pun stres menjadi gila sehingga terobsesi untuk menyiksa para gadis. Sehari dua Graham selalu menculik para gadis untuk menjadi bahan penyiksaan, dan aktivitasnya itu selalu disaksikan oleh Martin. Pokoknya hari mereka begitu terus. Lama-kelamaan jiwa Martin rusak akibat sering melihat penyiksaan itu. Penusukan pisau di bagian perut, dibakar hidup-hidup, dan ditusuk di bagian kemaluan adalah sebagian kecil gila Graham terhadap para korbannya dan teman-temannya. Nah, sementara itu Allison mendapatkan teman baru dari desa Paham, Jonathan. Pun diajak jalan-jalan oleh William dengan mobil William. Mereka berdua pun santai di tempat bioskop mobil, dan mereka melakukan ciuman di dalam mobil tersebut. Tapi sayangnya aksi mereka pun berhenti karena dipergoki paman Jonathan. William merasa kecewa yang malu mendapatkan kenikmatan dari Allison. Allison pun dibawa pulang oleh paman Jonathan. Keesok paginya Allison olahraga lari-lari sambil berkeliling di desa tersebut. Dia pun berpamitan dengan bibi karena untuk keluar untuk merangsang otot dada. Di sini Allison tidak pakai BH, dia hanya pakai tank top, hanya dilapisi jaket berwarna hijau. Ketika menikmati lari-lari, Allison melihat seorang anak di balik jendela di gedung tua itu. Lagi Allison yang merasa penasaran, dia berniat datangi anak itu. Ketika Allison mau masuk, tiba-tiba Graham keluar bawa mobil tua untuk mencari korban seperti biasa, dan Allison hampir ketahuan oleh Graham. Ketika Graham udah pergi, Allison dengan santai masuk gedung tua itu dengan pun melihat anak kecil menghindar dari Allison, sampai akhirnya Allison melihat benda-benda misterius di dalam tersebut, dan benda itu adalah alat yang biasa yang digunakan Graham untuk menyiksa para gadis-gadis. Di tempat ini Allison juga menemukan daftar nama-nama orang hilang yang menjadi korban Graham, termasuk anak hilang diculik Graham 5 tahun lalu, yaitu si Martin. Allison berniat menyelamatkan anak tersebut untuk keluar dari gedung. Tiba-tiba Graham udah pulang. Graham
mukul Allison sampai pingsan dan Graham berkata, "Wah, ada korban baru yang mantap, bagus. Martin, kamu benar-benar anak sangat pintar." Setelah sadar pingsan, Allison pun sudah diikat seperti korbannya sebelumnya. Sementara itu, paman Jonathan dan bibi Karen sangat khawatir. Semalaman belum pulang, paman Jonathan berniat mencarinya. Pencariannya, paman Jonathan tak menemukan Allison. Dia pun berniat mencari di gedung tua itu. Mendengar jeritan paman Jonathan, Allison berteriak sekuat tenaga. Berharap Jonathan mendengar teriakannya. Karena Allison berteriak, Graham mengikat kain ke mulut Allison. Karena paman Jonathan mendengar jeritan, dia pun berniat masuk gedung tua itu. Namun tiba-tiba Graham menembak paman Jonathan. Menembak paman Jonathan dengan senapan softgun, dan di sini paman Jonathan mati sekali tembak Graham, lalu membawa jasad paman Jonathan masuk ke dalam gedung. Karena Allison mulutnya sering teriak sampai terdengar keluar, Graham pun masukkan Allison ke dalam ruangan pendingin daging yang kedap suara sehingga orang di luar tidak lagi mendengar teriakan Allison. Tak berapa William yang melihat mobil paman Jonathan, dia pun berhenti di depan gedung tua itu. Karena William penasaran, William pun masuk ke dalam. Setelah masuk, dia pun melihat Allison yang terjebak di dalam lemari pendingin daging. William mencoba mengeluarkan Allison, namun sayangnya Graham melihat aksi itu. Dia pun langsung membunuh William tepat di hadapan Allison. William harus mati. Kemudian Graham yang semakin beringas dan tiba-tiba menusuk tangan Martin dengan pisau. Sementara itu, Allison yang masih terkurung di ruangan pendingin daging, dia pun berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ketika berhasil, dia pun melihat Martin dengan tangan yang tertusuk pisau. Melihat yang terlihat sangat lemas karena kehilangan darah, dia pun digendong oleh Allison dan masuk keluar dari rumah Graham. Sementara itu, Graham pergi ke rumah paman Jonathan dan mengantar mayat paman Jonathan ke istrinya. Di sini istri Jonathan yang bernama Karen dibuat sekarat oleh Graham dengan tusukan pisau bagian perut. Kemudian Graham meletakkan jasad paman Jonathan di samping bibi Karen yang telah sekarat. Setelah itu dia pun biar menghilangkan jejak dari polisi. Allison dan Martin yang telah keluar dari gedung tua itu, mereka berniat pergi ke rumah paman Jonathan untuk minta pertolongan. Setelah sampai rumah, Allison melihat dan paman Jonathan yang telah tewas akibat dari Graham. Dia lalu meletakkan Martin yang juga sedang sekarat di depan pojokan Allison yang sudah tahu perbuatan Graham. Dia pergi ke toilet. Ketika melihat Graham, Allison berhasil menusuk Graham dengan tusukan bertubi-tubi dengan sebuah pisau. Karena masih kuat, Graham kabur dari rumah paman Jonathan. Ketika Allison telepon polisi dan minta pertolongan, tiba-tiba sangat keji, Allison ditusuk oleh si bocil yang tidak terima, hingga akhirnya Allison harus mati di rumahnya. Paman Jonathan, begitu juga keponakan Allison, Wendy. Setelah itu Martin meninggalkan rumah paman Jonathan yang seisinya rumah itu sudah pada meninggal dengan kondisi rumah yang terbakar. Kini bocil Martin kembali ke gedung tua untuk menemui Graham. Ternyata Martin telah muak yang telah dibuat Graham selama ini, sehingga bocil Martin membunuh Graham yang telah
udah sekarat. Kemudian paginya polisi melihat rumah paman Jonathan telah hangus jadi berdebu. Begitu juga mayat yang di dalam. Di sini polisi modifikasi kalau kejadian-kejadian ini di rumah ini adalah kecelakaan akibat kompor gas sehingga orang di rumah ini tidak bisa keluar kabur di dalam. Ini benar-benar modifikasi sangat aneh dan sangat gampang. 5 tahun kemudian setelah peristiwa itu, Ginny Martin yang telah tumbuh dewasa kembali melanjutkan apa yang dibuat Graham di gedung tua ini. Dia pun menjadi psikopat penerus Graham ketika ada cewek muda yang masuk ke gedung pun bersambung. Di akhir film sudah dipastikan nasib si cewek itu akan disiksa oleh Martin